Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue David dalam acara David Podcast. Hari ini akan membahas tentang cinta. Let's check it out. Halo teman-teman, balik lagi bersama gue David Kusin. Kali ini kita akan membahas cinta dan gue pengen tahu di sini kan banyak yang jalanin hubungan. Menurut kalian tuh cinta itu apa sih? Bisa kolom di komentar ya. Oke, menurut gue cinta itu adalah sebuah emosi dari kasih sayang atau yang kuat yang dari ketertarikan pribadi. Uh, atau cinta itu bisa diartikan juga sebagai suatu perasaan dalam diri seseorang akibat faktor pembentuknya. Dan juga cinta itu sebuah emosi yang lahir dari perasaan kasih sayang yang kuat terhadap seseorang yang meniru pengabdiannya, ketulusannya, kejujurannya, rasa ingin memberi, membuat bahagia, dan serta melindungi. Tapi apa sih Fit bucin? Nah itu bucin tuh budak cinta. Budak cinta itu seperti lo harus mengikuti semua kemauan dia, apanya dia demi kebahagiaan dia. Memang sih cinta itu terberjaya ke sana, tapi bagaimana kita menghadapi cinta tapi tidak sebucin yang kita kira. Nah itu yang harus diperhatikan. Nah jenis-jenis cinta menurut pandangan gue ada 7, yaitu cinta kepada Tuhan Sang Pencipta, cinta kepada ibu dan anak, cinta kepada keluarga, cinta kepada sesama, cinta kepada teman atau sahabat, cinta kepada lawan jenis, dan cinta kepada bangsa dan negara. Dalam hal ini, cinta kepada Tuhan itu seperti apa? Cinta kepada Tuhan itu cinta yang mendasar di dalam hati, menyangkut rasa percaya atau kebenaran sejati, di mana perasaan cinta yang paling tinggi peruntukan baginya yang telah menciptakan serta memberi hidup. Perasaan cinta kepada Tuhan itu lebih kepada rasa taat dan patuh dan perintah dan menghindari segala sesuatu yang dilarang untuk dilakukan. Mengapa sih belum mendasar? Why? Karena jika tidak memiliki rasa cinta kepada Tuhan, tentu saja manusia akan merasa sombong karena tidak ada yang mengatur serta dipatuhi rasa cinta serta dipatuhi. Nah, rasa cinta kepada Tuhan akan memberikan rasa damai, teramat dalam sehingga pandangan manusia akan menjadi penuh kebaikan serta orang-orang lain dan di lingkungannya. Oh, amazing ya. Terus cinta ibu kepada anak, perasaan cinta ibu dan anak itu cinta yang paling mulia sih. Karena cinta ibu itu ada rasa tulus, melindungi, memberi rasa aman dan nyaman. Karena ibu itu adalah dia akan memberikan segalanya dengan cinta yang benar-benar tulus dari dalam hatinya. Emang ibu the best, cinta ibu itu the best, dari yang the best. Oke, cinta kepada keluarga. Cinta yang kepada keluarga itu seperti apa? Melengkapi dan memenuhi peran masing-masing dalam keluarga seperti rumah. Gimana cinta keluarga? Kenapa gue bilang seperti rumah? Karena ada pondasinya, ada namanya tembok-tembok pelindungnya, dan di dalamnya itu adalah perhiasannya. Nah, perhiasan itu seperti apa? Perhiasan itu seperti lambang anak-anak. Sedangkan tiang dan genteng itu melambangkan pondasi yang menggambarkan seorang ayah. Dan tembok-tembok yang ada di sekelilingnya itu melambangkan ibu. Oh, tanpa cinta kepada keluarga itu sangat the best. Yang pertama itu cinta kepada Tuhan, kedua ibu, yang ketiga keluarga. Itu ada paling the best. Cinta kepada sesama yang keempat. Itu mengarah kepada rasa peduli, empati, dan saling membutuhkan dalam masyarakat. Seperti kasus-kasus yang corona ini ya. Karena kasus-kasus corona ini kita harus cinta kepada sesama. Peduli, empati, simpati, dan memberikan dari apresiasi untuk mengajarkan apa yang terbaik dalam menangani kasus seperti ini. The best. Terus cinta kepada teman atau sahabat tuh, ini paling banyak sih.
Tapi jarang dilakuin cinta kepada teman dan sahabat karena menurut gue pribadi ini tergantung masing-masing orang. Karena sesungguhnya cinta kepada sahabat itu mereka ada ketika sedih dan mereka ada ketika hal-hal yang menyenangkan. Ini yang menurut gue sih yang agak is very very importantly ya. Terus cinta kepada lawan jenis antara cewek dan cowok. Saya udah lama tidak pacaran, jadi saya tidak tahu sekarang rasanya cinta. Tapi sepengalaman saya pacaran, cinta itu pasti ada rasa tertarik, mengagumi, romantis, kasih sayang, dan ekspresi yang abstrak melibatkan rasa percaya, kejujuran, kesetiaan, kepercayaan. Nah, cinta kepada lawan jenis itu pengertiannya itu seperti pondasi utama dalam menjalani hubungan lawan jenis. Ini dianggap pokok karena pengingkaran dari hal tersebut dapat mengurangi atau menghancurkan rasa cinta itu sendiri. Memang. Nah, ini cinta kepada lawan jenis ya banyak bilang, wah nanti bucin ya. Itu kembali lagi ke orangnya sih. Kembali lagi ke orangnya. Bukan masalah dia bucin atau enggak ya. Sebucin punya seseorang, dia itu pasti akan memberikan lu sesuatu yang tulus. Walaupun dari awal gue bilang, bucin itu terlalu bahaya. Kenapa gue bilang bahaya? Karena kemungkinan bucin itu uh, apa ya? Bucin itu tuh membuat kita stres kalau kita udah putus. Itu yang gue rasain sih. Tapi ketika lu menjadi bucin sekalipun, percayalah, pasti banyak rintangan-rintangan yang kedepannya bakal banyak sih. Jadi cintailah sesuatu yang wajar, yang biasa aja, karena belum tentu semuanya itu bakal menjadi milik lo. Kecuali lu benar-benar berkomitmen dengan pasangan lu, terus memiliki rasa percaya, saling nggak gegabah untuk menjalin suatu hubungan, percayalah itu bakal berumur panjang hubungan lo. Oke, cinta kepada negara dan bangsa mengarah kepada patriotisme nih dan nasionalisme yang dibangun dari diri. Rasa memiliki dan menjadi bagian dari sebuah negara menjadikan seseorang wajib melakukan mematuhi peraturan yang berlaku serta memberikan peranan maksimal dalam membangun dan memberikan kontribusinya. Gue harus menghela nafas yang cinta kepada bangsa. Kan gue bilang balik lagi kasus corona, disuruh di rumah, tidak di rumah, malah jalan-jalan ke puncak sama ke pantai Carita. Kan kesel, pemerintah sudah mencintai masyarakatnya untuk di rumah dan beberapa perusahaan sudah mengiyakan untuk work from home, tapi tidak dilakuin. Malah pergi jalan-jalan ke pantai Carita ke puncak. Ini yang disebut cinta kepada bangsa dan negara gitu loh. Tolong dong. Oke? Kalau misalnya pemerintah sudah memberikan himbauan untuk WFH, ya di rumah lah. Jangan menambah beban pemerintah, masyarakat lagi. Pemerintah. Jangan menambah beban pemerintah. Kalau kita cinta kepada bangsa negara, pemerintah suruh kita untuk tetap di rumah, tetaplah di rumah. Itu sebagai rasa cinta kepada bangsa negara, biar virusnya itu tidak terlalu menyebar. Itu. Mungkin akan next podcast mungkin. Saya tidak akan membahas tentang corona. Jadi saya akan lanjut lagi. Terus manfaat cinta bagi kehidupan. Menurut gua manfaat cinta bagi kehidupan itu ada ya 5. Mempersatukan perbedaan, memberikan arti hidup, menyehatkan jasmani serta rohani, menyempurnakan hidup dan memberikan rasa damai. Terus tambahan lagi nih ya, satu lagi, meredam rasa benci dan dendam. Karena banyak sekarang, bencinya lebih tinggi, dendamnya tinggi, tapi dengan cinta yang diberikan oleh keluarganya, teman-temannya, itu bisa meredam seseorang. Percayalah. Oke. Terus gimana dengan menjalankan cinta? Cinta itu bukan untuk dijalankan, men. Atau menjalankan, teman-teman. Tapi cinta itu bagaimana kita saling mengerti dan memahami satu dengan yang lainnya. Memahami dan mengerti ya, bukan sekadar untuk menjalankan. Menjalankan semua orang bisa. Tapi bagaimana dia memahami
bagaimana dia mengerti satu dengan lainnya, sehingga ketika menjalin satu hubungan terhadap seseorang, itu tidak ada namanya rasa tidak percaya. Percayalah di situ, kalau kita memahami suatu perasaan dan mengerti tentang suatu perasaan itu, aduh suara gua, tolong, maka akan ada keharmonisan dengan kekurangan dari masing-masing pasangan. Nah, menyintai itu bukan kita harus mencintai kelebihannya, tapi cintailah kekurangannya. Kenapa gue bilang cintai kekurangannya? Karena jujur ya, cinta itu bukan untuk dipermainkan, tapi lo harus mengerti dan memahami seperti lo memahami kondisi keluarga lo sendiri gitu, keluarga kalian semua. Jadi ketika kalian mencintai kekurangan seseorang, itu lebih importantly dibandingkan lo mencintai kelebihannya. Contoh, lo amit-amit ya, lo punya pasangan, gak punya tangan, lo malah menjauh dari dia. Apa yang lo lakuin? Gue pribadi, gue lebih baik mencintai orang yang tidak sempurna dibandingkan orang yang sempurna. Kenapa gue lebih baik mencintai orang yang tidak sempurna dibanding orang yang sempurna? Karena dari situ lu akan menerima dia apa adanya, dan dari situ lu akan menerima dia sebagai cinta satu-satunya. Itu kembali lagi ke orang masing-masing. Dia pengen menjalankan hubungan seperti apa, pengen cintanya itu seperti apa. Kalau gue ketika pacaran, gue gak akan, sekarang pun gue tidak akan memberikan cinta gue 100%. Ya paling 50%, 60%. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena belum tentu kedepannya dia adalah milik gue. Jadi saya tidak bucin. Saya tidak bucin di sana. Oke teman-teman. Sekarang waktunya saya untuk ngobar. By phone bersama dengan siswa dari SMK 56 Jakarta yang bernama Vincent. Oke, kali ini gue akan hubungin dia karena masih banyak pertanyaan yang akan gue ajuin. Halo Vincent. Halo, apa kabar? Baik. Oke. Chen. Nih, gue lagi podcast nih, Chen. Tentang cinta nih. Ya. Nah, gue pengen nanya ke lu. Kok Anda mendengar itu sepertinya lemes ya? Oke, gue mau nanya tentang lu nih. Arti cinta itu menurut lu apa sih? Arti cinta ya. Kalau menurut gue itu arti cinta itu di saat gimana ya, kayak di saat seseorang bahagia, di saat orang yang dia cintai itu tersenyum, dan dia akan sedih jika orang yang dia cintai itu mengeluarkan air mata. Itu baru cinta. Terus kalau bucin menurut lu apa nih? Gitu. Bucin menurut kalau bucin itu budak cinta, Pak. Oh. Jadi sebenarnya menurut gue sih kalau orang bucin itu wajar-wajar aja, tapi kayak kadang tuh ada yang over banget gitu sampai bener-bener kayak kelihatannya tuh bucin parah banget. Itu kayak udah gak wajar. Cuman kalau menurut gue sih setiap orang yang pacaran pasti bakal mengalami bucin sih. Oh. Tapi lu pernah bucin gak, Pak? Oke. Gue pernah lah, jelas lah. Oke, gue pertanyaan selanjutnya nih. Cinta itu menurut lo damai gak? Iya. Cinta itu jujur sangat sulit, bukan sulit sih, kayak complicated gitu loh, kayak ribet lah gitu. Susah dijelasin ya, lebih tepatnya ya. Iya. Kayak pokoknya dia tuh ruwet. Cinta itu ruwet. Ceritain dong, pas gimana sih lu ketika menjalin hubungan dengan melibatkan cinta itu? Wah, gila. Gimana menjalani hubungan? Nih, ceritain dong gimana pas lu ketika menjalin sebuah hubungan itu
itu melebar cinta. Entah cinta itu tiba-tiba lu buat lu sedih, tiba-tiba lu seneng, tiba-tiba buat lu drop. Ceritain dong. Gimana ya, di saat gue merasa apa ya, lagi di hubungan gitu ya, ya benar-benar sih itu cinta itu sangat sangat indah lah gitu ya, sangat sangat, kalau lu lagi di dalam hubungan itu ya cinta itu ya sangat indah. Cuman kalau misalnya lu nggak bisa mendapat hubungan itu ya cinta itu sangat suram. Suram ya sih, kayak misalnya lu udah pacaran nih sama cewek lu nih, misalnya lu udah pacaran, ya lu merasa cinta itu ya bahagia, indah, karena lu udah dapetin si cewek itu. Tapi kalau misalnya lu merasa jatuh cinta sama seseorang tapi lu nggak bisa dapetin cinta itu, suram. Lu malah kayak sedih, apalagi dia ntar tiba-tiba jalan sama cowok lain, lu jadi bukannya seneng malah sedih gitu. bikin lu drop gak kira-kira kalau begitu? Kalau ngedrop sih, ngedrop apa dulu nih? Ngedrop mental, ngedrop fisik? Dua-duanya deh, dua-duanya. Kalau mental ngedrop. Kalau misalnya nih gue suka sama cewek, gebetan gue, tiba-tiba dia punya cowok, atau enggak dia bikin instastory sama cowok lain, ya gue pasti ngedrop lah mental gue langsung kayak sedih banget. Ya anjir, gila, gue udah nganterin lu balik tiap malam, lu tiap ada acara gue anterin balik, malah lu jalan sama dia. Aduh, udahlah, kecewa kan pasti ada lah. Cuman kalau drop fisik sih enggak ya, gue nggak pernah kayak sampai ngedrop fisik gitu. Cuman gara-gara cinta sih. Mental aja lah, mental ya. Brengsek kayak itu ya. Wah, sialan itu emang. Anjir lah. Parah banget itu loh, parah. Brengsek sekali itu. Tapi lu pernah gak sih dihianati sama itu? Dihianati sama cinta itu? Terus gimana tuh rasanya ketika lu dihianati sama cinta itu? Gimana ya? Pernah dia. Wah, sering jelas. Sudah sering tersakiti. Sudah expert. Sudah pro saya. Kalau masalah dihianati. Waduh. Sering gitu. Berat sekali dong. Responnya macam-macam sih. Tapi kalau misalnya biasanya sebagai apa sih, kayak biasanya sih responnya pasti sedih, kecewa. Kalau gue sih sampai kayak depresi gitu kan. Ada juga orang yang kalau dikhianati tuh kayak langsung depresi. Kalau gue sih ya cuman sedih, kecewa, marah, semua campur aduk gitu. Pernah gak sih lu kayak mencoba untuk bunuh diri gara-gara cinta? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa? Pernah nggak sih lu ketika lu? Nggak pernah. Itu melebihi bucin gak sih? Nggak pernah. Itu berarti melebihi bucin atau enggak tuh? Itu sih parah banget sih kalau menurut gua. Kayak lu tergantung bunuh dirinya. Enggak sih kayaknya kalau misalnya bucin gitu, kecuali kayak misalnya ceweknya nih, misalnya lu punya pacar, terus pacar lu bilang kalau kamu sayang aku, kamu bunuh diri. Nah itu baru dia bunuh diri. Itu bucin plus goblok. Aduh. Kalau misalnya dia dihianati terus dia bunuh diri, menurut gue itu bukan bucin, tapi dia ya goblok aja lah. Tapi kalau dia disuruh pacarnya bunuh diri dan dia bunuh diri, itu udah bucin goblok. Tolol. Bercampur aduk ya, rasa tolol, rasa goblok. Bercampur aduk gitu. Oke, nih ya, gue punya dua pertanyaan, cuman lo harus milih nih. Pilih cewek yang gak sempurna tapi setia, atau pilih yang sempurna tapi gak setia? Pilih cewek jelek tapi setia, atau cewek sempurna tapi gak setia? Mau jawaban yang jujur apa jawaban yang bohong? Jujur lah. Kita kali ini jujur dengan para podcaster. Kalau jujur, untuk saat ini mendingan cewek yang sempurna tapi nggak setia, cuy. Kenapa? Alasannya nih. Gue pengen tahu. Karena sekarang
sekarang ini kan gue emang apa ya, lagi males aja sih sebenarnya berhubungan gitu kan. Soalnya waktu udah sering dikhianati gitu udah males banget gue. Terus kan kayak misalnya lu dapet cewek sempurna, mau dia nggak setia, seenggaknya lu bisa menjalin hubungan kan lumayan. Wow. Jadi cuman buat main-main lah. Tapi kalau misalnya emang mau, iya buat main-main doang kalau misalnya kayak gitu mah. Cuman kalau misalnya buat yang serius, yang setia lah jelas. Oh. Yang penting mah sebenarnya kayak gini loh, kayak apa ya? Kayak misalnya nih lu ketemu cewek, lu bisa tahu kalau lu bener-bener cinta itu. Menurut gue sih kayak cinta pada pandangan pertama itu bullshit sih menurut gue. Karena kalau misalnya lu ngeliat cewek, misalnya lu ngeliat cewek terus tiba-tiba lu kayak bilang lu jatuh cinta pada pandangan pertama, itu lu cuman sayang sama fisiknya doang, tapi lu nggak sayang sama hatinya. Karena hati itu kan nggak bisa lu kenal dalam satu hari gitu. Lu harus ngobrol terus sama dia, lu harus menjalin apa sih, kedekatan. Jadi lu bisa kenal sama dia benar-benar, bukan cuma dari fisik. Jadi kalau misalnya lu apa ya, kayak cuman jatuh cinta pada pandangan pertama, lu harus cek lagi tuh itu beneran cinta apa bukan. Gitu. Berarti lu sama kayak gua, cintanya itu lihat hati dulu, baru fisik. Fisik nomor belakangan. Fisik itu udah belakangan, lihat hatinya dulu, pendekatan. Nah, iyalah. Nah itu, Jelas. itu imperfect ya, perfect banget itu. Tapi menurut lu ya, untuk kalangan pasangan-pasangan, kesel nggak sih ketika lu ditanyain sesuatu nih, lebih lihat fisik atau hati, tapi orang-orang jawabnya pasti fisik kan? Lu kesel nggak sih ketika lu dikatain, lu lihatnya dari fisik ya, lu lihatnya dari fisik nggak? Lu kesel nggak kira-kira? Kalau misalnya gue punya cewek apa gimana nih? Nih, kalau misalnya nih orang-orang nih, lu udah punya pasangan, Iya. tapi orang nanya nih, lu menjalin cinta itu lihat fisik atau hatinya? Dan lu bisa jawab hatinya dong, pasti dong, ya kan? Iya. Nah, tapi orang-orang tuh beranggapan lu lihat fisik, kesel nggak sih menurut kalau lu? Ya jelas kalau misalnya gue emang sayang sama pasangan gue itu dari hati, bukan cuma dari fisik, jelas gue kesel lah. Pasti bilang lu cinta dia dari fisik ya, ya kesel lah. Orang gue udah sayang dia tulus dari hati, bukan cuma ngeliat fisik dia, tapi orang cuma datang ngomong ya lu cuma sih sayang dia dari fisik ya, kayak gitu, ya pasti jelas kesel. Kecuali emang gue benar-benar cuma suka fisiknya doang, baru gue ya udah gitu. Simpel aja ya, jelas kesel lah. Ya, simpel aja lah ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum gue menutup ini apa pembicaraan kita. Nih, kesimpulan untuk teman-teman nih apa nih tentang cinta dalam mereka yang berhubungan? Kesimpulan lu gitu loh, atau nasihat lu lah. Oke, buat yang berhubungan nih. Iya. Oke, buat teman-teman yang lagi dalam hubungan, entah itu berpacaran atau ya pokoknya sedang dalam hubungan itulah ya, jaga pasangan kalian dengan baik. Jangan terlalu posesif, karena semakin kalian posesif, semakin mereka mau berontak gitu. Jadi ya biasa-biasa aja. Yang penting itu kuncinya dalam berpacaran atau berpasangan itu adalah saling percaya. Gak perlu kalian tuh tiap detik nanyain, tapi maksudnya harus gimana ya, kayak walaupun lu nggak nanyain terus, seenggaknya ngasih kabar juga lah. Jadi biar mereka tuh, pasangan kalian tuh nggak khawatir. Jadi tetap ngasih kabar, tapi jangan terlalu posesif, jangan terlalu mengikat, karena hubungan yang mengikat itu sangat tidak enak. Sekian. Saya mewakili penonton podcast bertepuk tangan. Ya. Oke, Ceng. Thank you ya buat waktunya. Oh ya, sama-sama. Jangan kapok-kapok untuk menjalin sebuah hubungan. Oke, thank you. Oke, teman-teman. Jadi tadi adalah podcast gua dengan Vincent dari SMK 56 Jakarta. Apa yang dikatain dia itu bener banget.
Kenapa gue bilang bener banget? Karena cinta itu bukan dilihat dari fisik. Seperti cinta ibu ke kalian, mereka tidak pernah lihat dari fisik. Begitu juga dengan pasangan kalian. Kalian tuh jangan pernah melihat cinta itu dari fisiknya seseorang. Tetapi dari, kan gue bilang tadi, dari kekurangan dia, dari hatinya dia. Nah, ketika diberi pilihan, lu mau cinta yang lewat fisik atau cinta yang lewat bener-bener tulus hati. Ketika lu memilih untuk menjalani hubungan dengan cara melihat fisik, itu jalan yang salah. Karena fisik itu, gimana ya, fisik itu tuh tidak tentu atau belum tentu sesuai dengan hatinya. Kalau hatinya udah tulus seperti kasihnya ibu, what the best, harmonis dah, hidup kalian harmonis. Makanya ketika tadi gue tanya kan, sempat gue tanya, lebih baik yang jelek tapi setia atau yang tidak, yang sempurna tapi tidak setia. Kalau misal serius, gue pasti juga sama jawabannya, jelek tapi setia dibandingkan sempurna tapi tidak setia, atau cantik tapi tidak setia. Kan gue bilang cinta itu hanya, bukan hanya mewakili sih, bukan hanya mewakili, tapi cinta itu berdasarkan hati yang terdalam. Dia bilang seperti hati yang terdalam, seperti kasih ibu, dan juga kita membalas cinta itu dengan cara sama seperti kita menyayangi keluarga kita. Karena itu hubungannya bisa harmonis itu seperti itu. Nah, gue punya kesimpulan. Kali ini kesimpulannya berupa nasihat juga kepada kita semua, termasuk gue, yang termasuk podcast gue, bahwa kalian itu tuh harus mengerti, bukan sekedar menjalankan sesuatu yang bersifat cinta, tapi mengerti dan memahami arti cinta itu seperti hati dari perasaan seseorang, bukan untuk dipermainkan dan bukan untuk disakiti. Oke, pahamin dulu kata-kata gue nih. Kalian harus mengerti, cinta itu bukan sekedar untuk dijalankan atau menjalankan, tapi cinta itu harus memahami dan mengerti arti dari cinta dan arti dari perasaan hati seseorang seperti apa. Seperti kalian memahami keluarga kalian, seperti kalian memahami ibu kalian, itu. Dan ketika kalian sudah mengerti arti cinta dan hati dari perasaan seseorang, kemudian kalian membalasnya, balaslah seperti kalian benar-benar mencintai dan memiliki kasih sayang terhadap pasangan kalian. Itu yang berat, tapi keharmonisan itu pasti akan selalu ada. Bukan dilihat dari fisik, tetapi dari hati yang tulus. Oke? Bukan dilihat dari fisik, tetapi hati yang tulus. Saya ulangi, bukan dari fisik, tetapi dari hati yang tulus. Untuk teman-teman, sekarang gue mau nanya, kalian pilih yang setia, tapi tidak sempurna, atau pilih yang tidak setia, tapi gue ulang ya kata-katanya. Pilih yang setia tapi tidak sempurna, atau pilih yang tidak setia tapi sempurna. Itu ada pilihan kalian. Kalian ingin mencintai kelebihannya atau kekurangannya? Kalau kalian mencintai kelebihannya, pikirkan baik-baik. Kalau kalian mencintai kekurangannya, harmonis hubungan kalian. Sumpah harmonis. Oke? Cinta. Pokoknya cinta itu bukan untuk dipermainkan atau disakiti, tapi cinta itu harus memahami, mengerti dari hati seseorang dan juga dari masing-masing kepribadian. Oke? Mungkin segini aja podcast kali ini. Kalian boleh unsubscribe. Boleh subscribe, like, comment, dan share. Jika bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat jangan subscribe. Pindah ke channel lain. Boleh. Saya tidak
tidak peduli. Oh, enggak dong. Oke, kalian harus introspeksi diri dulu deh. Oke, itu aja dari podcast gue kali ini. Gue David Kusin dan sampai jumpa lagi teman-teman. See you. Gimana? Lagunya enak ya? Angguin. Oke. Komen kalau kalian suka. Share ke teman-teman kalian jika berguna. Dan subscribe jika kalian mau. Oke? Thank you. Bye-bye. Yo.